Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM 22650098. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh pemrograman Sweetcase dengan menggunakan tipe data integer, char, dan juga string. Yang kedua, contoh pemrograman percabangan if-else dan perulangan for dan do while. Oke, kita langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Sweetcase, tipe data integer, char, dan juga string. Oke, lanjut saja. Di sini langsung saja, Sweetcase merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif penyelesaian. Yang kedua, integer atau biasa disingkat dengan int merupakan data tipe berbentuk bilangan bulat atau numerik yang umumnya digunakan untuk menyampaikan angka. Kemudian tipe data char, dia digunakan untuk menyimpan satu huruf atau angka, tanda baca, simbol, atau space kosong. Selanjutnya tipe data string. Dia merupakan tipe data yang berfungsi menampung semua kumpulan karakter yang berupa kalimat atau kata. Oke, sekarang kita masuk pada poin kedua, yaitu tentang percabangan if-else dan perulangan for dan do while. Yang pertama, kondisi if-else adalah kondisi di mana jika pernyataan benar dia merupakan true, dan maka kode dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah atau false, maka yang akan mengeksekusi selanjutnya adalah else. Kemudian pada perulangan for adalah suatu bentuk proses pengulangan kegiatan pada suatu statement atau lebih secara berulang-ulang selama yang dijadikan acuan tersebut terpenuhi dengan baik. Kemudian yang terakhir, do while. Dia digunakan untuk mengulang statement sebanyak satu kali lebih dahulu, kemudian akan mengecek statement di dalam while apakah bernilai benar, dan jika bernilai benar maka akan berulang kembali, dan jika salah maka perulangannya akan berhenti pada program tersebut. Oke, kemudian kita langsung saja masuk ke dalam programnya. Jadi inilah program Sweetcase tentang integer yang telah saya buat. Nah, di sini saya menggunakan integer bulannya sama dengan 4. Nah, sama dengan 4 ini karena di bagian ke-4 ini sistem out printernya itu dia April, karena di sini program yang saya buat ini tentang bulan atau nama-nama bulan. Nanti pada saat bagian runningnya yang di integer bulan sama dengan 4 ini yang akan muncul adalah bulan April. Setelah di running, di bagian runningnya ini muncul bulan April karena tadi di bagian integer bulannya yang saya isi adalah 4 ini yang dimana akan muncul April. Apabila di bagian integer bulannya ini yang saya isi 8, maka nantinya pada saat di running yang akan muncul adalah maaf, bulan yang Anda masukkan salah karena tidak ada pada perintah yang saya buat. Dan bagian kedua yaitu tentang Sweetcase yang menggunakan tipe data karakter. Nah, tipe data karakter yang saya gunakan ini adalah berupa nilai, yaitu nilai A, B, C, dan D, yang dimana di dalamnya berisikan cerdas untuk nilai A, pintar untuk nilai B, C, cukup untuk nilai C, kurang untuk nilai D. Nah, jika pada saat kita running yang di bagian data char grade-nya ini sama dengan A, maka nanti yang akan muncul adalah cerdas pada saat dalam runningan. Dan jika yang diisi nilai E, maka yang akan muncul error karena nilai yang dibuat di sini hanya sampai D, tidak sampai dengan E. Di bagian yang ketiga yaitu Sweetcase yang menggunakan tipe data string. Nah, di program ini yang saya buat tentang planet yang mempunyai cincin. Kemudian menggunakan juga import java.until.scanner titik koma karena import ini merupakan bahasa dari pemrograman Java. Kedua, ada juga scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system.in tutup kurung titik koma
di mana yang ini digunakan pada saat di running. Maka di bagian planet apakah yang mempunyai cincin, di bagian situ kita isi dengan Saturnus. Maka jawabannya adalah Y benar, karena di bagian Saturnus ini di nilainya dia merupakan nilai Y benar. Jika di hasil runningannya diketik Venus, maka yang akan muncul adalah Y adalah salah ya. Kemudian dicoba diulangi kembali ke nama yang betul. Dan sekarang masuk pada percabangan if dan else. Di sini percabangan if else-nya ini yang saya gunakan adalah tentang nilai mata kuliah. Yang dimana if-nya ini dia lebih sama dengan 80. Kemudian di sistem out perintilnya ini nilai titik 2 baik sekali. Berarti jika nilai di atas 80 hasilnya akan baik sekali. Kemudian jika if-nya ini sudah memenuhi syarat, maka akan langsung tereksekusi. Dan apabila di if-nya ini belum memenuhi syarat, maka kita akan kembali lagi ke dalam else. Apabila juga else-nya ini terpenuhi juga syaratnya, maka kita akan langsung masuk lagi ke selanjutnya. Dan jika salah, maka akan kembali ke if yang pertama tadi. Sini pada saat saya running, saya masukkan nilai mata kuliahnya itu 80. Maka yang akan muncul adalah baik sekali. Karena lebih sama dengan 80 itu adalah nilai yang baik sekali. Jika di bawahnya maka akan bernilai baik, cukup baik ataupun cukup. Bila pada saat di running nilai yang saya masukkan 30, maka hasilnya yang akan muncul adalah error. Karena di nilai yang saya buat ini tidak ada nilai 30, hanya nilai batas 40. Sekarang masuk pada bagian perulangan. Perulangan yang pertama yaitu for. For yang saya gunakan di sini yaitu tentang increment, yang berarti penjumlahan. Nah, di sini for-nya dalam kurung integer, J sama dengan 0, titik koma, J lebih dari 10, titik koma, J yang di bawahnya adalah system out printil, yaitu nilai ditambah J. Yang artinya nanti pada saat di running, maka nilai yang akan muncul adalah 0 sampai 9, karena ditambah-tambah 1. Yang terakhir masuk pada perulangan, do while. Nah, di bagian do-nya ini, system out printilnya itu bernilai Y. Di bagian while-nya Y lebih sama dengan 10. Berarti nanti pada saat di running nilai yang akan muncul adalah mulai dari 9 sampai 0 karena Y sama dengan 0. Setelah penjelasan tentang pemrograman Java yang menggunakan switch case, percabangan dan perulangan. Sekian dan terima kasih.